Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini alhamdulillah kita sampai di penghujung materi di kelas 11 semester 1, yaitu tentang makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Kompetensi dasarnya, yang pertama, kalian mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Yang berikutnya, kalian mampu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu, serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Jika kita breakdown, ini yang akan kita bahas di materi ini ya. Bagaimana? Hari ini sudah makan semua? Makan merupakan aktivitas yang selalu kita lakukan selama kita hidup. Tapi tahukah kalian, makanan yang kalian makan itu berfungsi apa sih untuk tubuh? Bagaimana sih proses pencernaan di dalam tubuh kalian? Apakah makanan yang kita makan boleh sembarangan? Tentunya enggak dong, karena makanan memiliki fungsi yang sangat banyak sekali untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, sebagai sumber energi. Makanan juga berfungsi untuk membantu proses pertumbuhan dan sebagai zat pembangun tubuh. Menjaga homeostasis atau keseimbangan metabolisme tubuh, dapat mengganti sel yang rusak, kemudian berfungsi juga sebagai imunitas tubuh, meningkatkan intelijensi, menjaga tubuh dari kondisi stres, dan memelihara fungsi reproduksi. Jadi ada 3 syarat makanan yang harus kita konsumsi. Yang pertama, makanan tersebut harus higienis, artinya bersih, tidak mengandung kuman penyakit dan zat yang dapat membahayakan kesehatan. Yang kedua, makanan harus mengandung nutrisi seimbang, artinya makanan tersebut harus cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan vitamin yang jumlahnya seimbang sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang berikutnya, yang mudah dicerna, supaya sistem pencernaan dapat bekerja secara optimal. Macam-macam zat makanan dan berfungsi bagi tubuh yang sangat penting. Ada 2 macam, ada makronutrien dan ada mikronutrien. Mikronutrien berarti nutrisi ini dibutuhkan sedikit oleh tubuh, tapi sama-sama memiliki peran yang sangat penting. Jadi, karbohidrat ini merupakan makromolekul disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Macam karbohidrat, jika tersusun dari 1 gugus gula namanya monosakarida, tersusun 2 namanya disakarida, dan tersusun dari banyak gula namanya polisakarida. Sumbernya kita tahu ya, bisa ditemukan di padi-padian atau di umbi-umbian. Fungsinya sebagai sumber energi utama. 1 gram karbohidrat itu dapat menghasilkan kalori sebanyak 4,1. Karbohidrat juga dipakai sebagai bahan pembentuk senyawa organik, menjaga keseimbangan asam basa, proses metabolisme, pembentuk sel, jaringan, dan organ. Nah, karbohidrat ini akan dicerna dalam bentuk yang paling terkecil, yaitu monosakarida. Jadi glukosa ini merupakan penghasil energi utama, di mana jumlahnya yang normal itu 70 sampai 100 mg per 100 ml darah. Glukosa ini di dalam otot akan dirubah oleh hormon insulin menjadi glikogen atau gula otot. Glikogen akan dirubah lagi oleh hormon adrenalin menjadi glukosa. Perubahan ini sebagai bentuk homeostasis atau keseimbangan kadar glukosa, karena glukosa tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh berkurang. Jadi karbohidrat ini kan masih makromolekul, akan dipecah menjadi mikromolekul melalui proses metabolisme, melibatkan proses oksidasi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah daur glikolisis, kemudian ada daur Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron yang nantinya akan menghasilkan energi. Proses oksidasi ini akan dibahas di kelas 12. Jadi di kelas 11 kalian cukup kepada ketika karbohidrat sudah dipecah menjadi monosakarida. Di sini contohnya bisa fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Glukosa ini nanti akan diserap oleh usus halus, kemudian dirubah menjadi glikogen dan nanti akan ditimbun di organ hati. Kemudian bisa juga sebagian ditimbun sebagai cadangan lemak, dan melalui aliran darah glukosa akan dikirimkan ke jaringan-jaringan tubuh
untuk sebagai sumber energi, dan hasil oksidasinya sisanya itu bisa dikeluarkan melalui paru-paru dan ginjal dalam bentuk karbon dioksida ataupun juga dalam bentuk air. Yang berikutnya adalah lemak, berfungsi sebagai pelarut vitamin. Kemudian sebagai cadangan energi, penghasil energi terbesar, di mana 1 gram lemak ini bisa menghasilkan 9,3 kalori. Lemak ini juga bisa dipakai sebagai pelindung jaringan tubuh dalam bentuk bantalan lemak. Lemak ini bisa dalam bentuk sederhananya yaitu trigliserida, di mana tersusun dari 1 gliserol dan 3 asam lemak, atau lemak ini bisa bercampur juga dengan senyawa yang bukan lemak, dan juga ada turunan lemak atau bisa disebut dengan derivat lemak. Nah, ketika lemak ini sudah dimetabolisme, artinya lemak ini sudah dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, zat lemak ini akan diserap oleh usus. Sebagian besar akan mengalami perubahan di organ hati, kemudian sebagiannya akan digunakan sebagai cadangan lemak, disimpan sebagai cadangan lemak di bawah kulit, ataupun digunakan sebagai sumber energi dan sebagai pelindung dan lain-lain di jaringan tubuh. Nah, nanti setelah melalui proses oksidasi, hasil oksidasinya bisa dikeluarkan sisanya ya melalui paru-paru dan ginjal dalam bentuk karbon dioksida ataupun dalam bentuk H2O. Asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh, perbedaannya ada yang dapat disintesis, ada yang tidak dapat disintesis. Jadi asam lemak jenuh ini yang dapat disintesis nih. Kita juga kenal ada istilah HDL dan LDL, gitu ya, yang kita kenal dengan kolesterol baik sama kolesterol jahat. Jadi HDL itu kepanjangan dari high density lipoprotein kolesterol. Jadi kolesterol ini dapat mengikat lebih banyak lipid dibandingkan dengan protein. Jadi kalau LDL karena dia memiliki ikatan yang lemah terhadap lipid, sehingga lipid-lipid ini masih tersebar, ditemukan dan akhirnya menempel di dinding-dinding pembuluh darah, sehingga nanti akan membentuk plak dan akan menyumbat peredaran darah. Yang berikutnya adalah protein. Kita lihat unsur penyusun protein di sini ada karbon, kemudian ada hidrogen, ada nitrogen, kemudian ada sulfur dan ada fosfor. Dan asam amino ini memiliki 4 ikatan fungsi. Ya, ada 4 ikatan fungsi. Ada gugus amino, ada gugus karboksil, ada gugus hidrogen dan ada gugus RR ini sebagai variasi atau macam-macam dari asam amino. Kita tahu ada 20 jenis asam amino. Protein ini dapat juga ditemukan di ikan, daging, susu, telur, ya, dan di tumbuhannya ada di padi-padian, ada di kacang dan ada di sayur. Nah, fungsinya sangat penting karena kita biasa menyebutnya dengan zat pembangun tubuh. Jadi protein ini juga bisa ditemukan dalam bentuk hormon, dalam bentuk enzim gitu ya, dan dalam bentuk antibodi. Protein ini bisa menjadi sumber energi. Jadi 1 gram dari protein ini sama seperti karbohidrat, menyediakan 4,1 kalori itu. Nah, kebutuhan protein berdasarkan umur, jadi makin tinggi umur itu kebutuhan protein itu makin sedikit. Jenisnya sama, ada yang asam amino esensial dan asam amino non esensial. Berikutnya adalah mikronutrien vitamin. Ya, jadi vitamin ini zat organik yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang memiliki fungsi sebagai pemercepat dalam proses metabolisme. Ada yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K. Ada yang larut dalam air. Semua memiliki fungsi. Contoh, misalnya terjadi defisiensi atau kekurangan vitamin A. Kita tahu ya, vitamin A itu untuk kesehatan mata nih. Jadi kalau defisiensi berarti fungsi dari kesehatan mata akan terganggu. Contohnya terjadi rabun, terjadi bercak bitot. Nah, ini bercak bitot namanya. Jadi seperti busa yang ada di mata. Ini yang larut dalam air berarti B kompleks gitu kan, vitamin C, dan defisiensinya itu juga dapat menyebabkan penyakit. Contohnya adalah penyakit beri-beri nih, defisiensi vitamin B1, kemudian katarak karena defisiensi B2, kemudian skoliosis yang ada di ujung bibir. Mineral ini sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Ya, jadi memelihara kesehatan atau fungsi tubuh. Ada yang dibutuhkan lebih banyak dan ada yang sedikit.
ya, contohnya natrium, kalsium, kalium, klor, fosfor, sulfur, magnesium. Kemudian ada zat besi juga, ada Fe, ada mangan, ada fluor, ada kuprum, ya, dan lain-lain. Air tentunya kita tahu ya, menyusun 60% dari berat badan orang dewasa. Fungsinya banyak karena memang air ini dipakai sebagai pelarut dalam proses metabolisme. Ada yang namanya zat aditif. Zat aditif ini adalah bahan tambahan pangan, jadi ditambahkan dengan sengaja untuk meningkatkan mutu dari makanan. Macam-macam zat aditif, ada yang bersifat sebagai bahan pengawet, ada yang bersifat sebagai antioksidan, zat pengemulsi, pewarna, dan penyedap. Dilihat dari sumbernya, ada yang bersifat zat aditif alami dan ada yang bersifat zat aditif buatan. Ada juga zat aditif yang berbahaya yang sering kita temukan, ada formalin, ada borak, ada rodamin B ya, ada methanol yellow. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan energi. Ini yang sangat penting. Pertanyaannya adalah, apakah makanan yang kita makan mencukupi energi yang kita butuhkan sehingga kita mendapatkan status gizi yang baik? Jadi energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Nah, sekarang kita akan menghitung kebutuhan energi kita sendiri. Yang pertama adalah kita menghitung angka metabolisme basal atau singkatannya adalah AMB. AMB ini merupakan kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh yang vital. Nah, caranya ada 3. Yang pertama berdasarkan berat badan, yang kedua berdasarkan memperhatikan umur jenis kelamin, dan yang berikutnya berdasarkan rumus Harris-Benedict revisi. Harris-Benedict ini seseorang yang concern sekali terhadap ilmu gizi. Kita pakai cara yang pertama dulu, yang gampang. Ya, berdasarkan berat badan. Jadi AMB wanita dan AMB laki-laki perhitungannya berbeda sedikit. AMB laki-laki rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dikali 1 kilokalori dikali 24 jam. Nanti kalian hitung ya. Kemudian AMB wanita, berat badan di dalam kilogram dikali 0,9 kilokalori dikali 24 jam. Nah, itu adalah nilai AMB kamu berdasarkan berat badan. Untuk lebih spesifik lagi, ada yang memperhatikan umur, jenis kelamin, dan berat badan. Jadi kalau usia kalian kan berkisar 10-18 ya, berarti ini adalah rumus untuk menghitung AMB, oke? Dengan memperhatikan jenis kelamin dan umur ya. Jadi nanti dihitung nih, kalau untuk laki-laki 17,5 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 651, dan untuk perempuan 12,2 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 746. Ini berdasarkan rumus Harris-Benedict, ini lebih spesifik lagi ya. Nah, di sini bisa dibaca nih untuk AMB laki-laki dan AMB perempuan. Jadi energi yang seimbang itu dikatakan jika energi yang masuk dengan energi yang keluar itu akan sama. Ya, energi yang masuk dari makanan yang kita makan akan sama dengan energi yang kita keluarkan. Jadi keseimbangan energi ini bisa dengan 3 cara. Yang pertama dari berat badan. Nah, apakah berat badan kita ideal atau tidak? Nah, silakan dihitung. Di sini ada rumusnya. Tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100. Jadi kalau tinggi badannya 160 berarti 160 dikurang 100 gitu ya. Dikurang 10% dari tinggi badan tadi dikurang 100. Jadi 10% dikali 60. Kalau tinggi badannya 160 nanti dihitung. Nah, itulah berat badan ideal kalian. Kemudian yang berikut adalah penentuan indeks massa tubuh, IMT atau Body Mass Index. Nah, IMT ini sangat penting untuk mengetahui status gizi seseorang. Dengan rumus berat badan di dalam kilogram per tinggi badan kuadrat dikuadratkan. Di sini satuannya adalah meter. Setelah kalian hitung, nah nanti dicocokkan di tabel di bawah ini. Status gizinya ada di mana ya? Harusnya sih berada di normal ya. Normal itu berkisar 18,5 sampai 25. Nanti ketika kamu sudah tahu status gizi kamu ya berarti kamu tinggal dimainin di sini nih. Berarti kalau status gizinya gemuk ringan atau sangat gemuk, berarti antara energi masuk sama energi keluar tidak seimbang. Kebanyakan energi yang masuk, berarti ini nanti yang dikurangin. Atau ini tetap tapi energi yang keluar yang dibanyakin. Kemudian keseimbangan energi dilihat juga dari total energi berdasarkan jenis aktivitas. Kalau tadi hanya berdasarkan berat badan, sekarang ditambah aktivitasnya karena tiap seseorang kan memiliki aktivitas yang berbeda-beda.
Nah kalau kita nih pelajar atau saya guru, itu masih aktivitasnya masih termasuk yang ringan. Tapi kalau ditambah dengan kita rajin berolahraga ya rutin, itu masuk ke aktivitas sedang. Nah kalau misalnya atlet, kemudian pekerja yang membutuhkan tenaga yang sangat banyak, itu termasuk aktivitas dengan keseimbangan energi. Ketika kita sudah tahu energi yang kita butuhkan berapa, berarti kita harus menentukan energi yang masuk berapa. Dilihat dari mana? Dilihat dari menu yang kita makan seimbang atau tidak. Nah dikatakan seimbang jika di dalam menu makanan itu terdapat pola menu 4 sehat 5 sempurna dan juga menyediakan energi yang kita butuhkan secara cukup, gitu ya. Contoh nih, di sini ada bahan makanan. Nah, kita pengen tahu nih dari bahan makanan ini berapa energi yang ada, apakah energi itu seimbang dengan energi yang kita butuhkan, itu ada, kita hitung, gitu ya. Ini ada bahan makanan, sekarang kita hitung ya. Contoh, ini ada 750 gram nasi putih, dia mengandung 40,6 gram karbohidrat, 0,1 gram lemak, dan 2,1 gram protein. Dimana bahan yang dapat dikonsumsi dari 750 gram nasi putih ini 100% bisa dimakan semua. Tapi tidak untuk, contohnya ini ya, kan tidak mungkin kulitnya juga dimakan. Jadi hanya 36% saja yang bisa dimakan. Dihitung tiap gram karbohidrat, lemak, protein ini menyediakan berapa energi dengan rumus seperti ini. Jadi untuk menghitung karbohidrat dulu nih, karbohidrat dari 750 gram nasi putih. Jadi 750 gram per 100 dikali 40,6 gram dikali 4,1. 4,1 ini adalah kalori yang dihasilkan per gramnya. Jadi kalau untuk karbohidrat 1 gramnya itu menghasilkan 4,1. Tapi kalau lemak 1 gramnya menghasilkan 9,3. Dan protein 1 gramnya sama dengan karbohidrat yang 4,1. Dihitung semuanya ya, dikali 100%, ini maksudnya adalah BDD yang ini, bahan yang dapat dikonsumsi, kemudian semua dihitung dan totalnya akhirnya dari bahan makanan ini menyediakan 1838,51 kalori. Nah, berarti bahan makanan ini nanti di compare, dibandingkan sama energi yang kita butuhkan. Kalau bahan makanan ini lebih kecil dari energi yang kita butuhkan, ya berarti nanti gizinya tidak seimbang. Nah, sekarang kita mau buat menu seimbang nih. Menu itu kan biasanya di keluarga itu sama ya. Ibu memasak menu yang sama untuk satu keluarga. Jadi harus diperhatikan anggota keluarga. Ya, caranya adalah yang pertama menghitung kalori anggota keluarga. Untuk di sini menghitungnya dengan melihat tabel angka kecukupan gizi AKG yang saya pakai ini 2013 ya. Nanti bisa disesuaikan aja, boleh kok. Ini rumusnya nih. Contoh nih, jika seorang siswa laki-laki berusia 16 tahun, berat badannya 58 kg, maka ya berapakah kalori dan protein yang dia butuhkan? Berarti untuk menghitung kalori, berat badan sesungguhnya adalah 58 dan berat badan di dalam tabel untuk usia 16 berarti 56 kg ya, dikali energi di dalam tabel 2675 kalori gitu. Jadi hasilnya segini. Ini nih kalori yang dia butuhkan. Nah, kalau misalnya mau buat menu seimbang berarti harus dihitung nih, ayah berapa, ibu berapa, adik, kakak ya. Kemudian protein juga sama tadi ya, berat badan sesungguhnya per berat badan di dalam tabel dikali protein di dalam tabel. Nah, untuk 16 protein di dalam tabelnya adalah 66 gram. Jadi untuk membuat menu tadi, proteinnya itu nggak boleh kurang dari 68,4 gram atau berlebih. Ketika berlebihnya sangat banyak nih, tapi lebih bagus seimbang. Lalu setelah itu disusun nih bahan makanan kan, sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan energinya, protein dan lemaknya juga dilihat. Oke, nah ini adalah contoh menu makanan nih. Kamu akan mempraktikkan membuat menu makanan secara berkelompok, menu seimbang. Kalian anggap satu kelompok itu satu keluarga.
Makanan yang kita makan akan melewati proses pencernaan makanan. Nah, ini ada beberapa istilah di dalam sistem pencernaan yang sering kita dengar ya. Ada ingesti, berarti dia masuknya makanan ke dalam mulut. Kemudian ada peristaltik, berarti gerakan kontraksi otot. Kemudian ada digesti, yaitu menguraikan molekul besar menjadi kecil. Dan ada absorpsi, penyerapan. Dan ada eliminasi atau defekasi. Mulai dari mulut ya, ada lidah yang fungsinya untuk mengatur letak makanan, mendorong makanan dan sebagai alat pengecap. Kemudian ada gigi juga, di sini juga terjadi proses pemotongan dan penggilingan. Kemudian yang terpenting adalah ada kelenjar air liur atau saliva ya, berarti di mulut ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan secara mekanis. Nah, ini ada kelenjar saliva nih, ada kelenjar submandibula. Submandibula ini berarti di bawah tulang rahang, dia menghasilkan air dan lendir. Kemudian ada kelenjar sublingual di sini ya, dia terletaknya di bawah lidah, penghasil air dan lendir. Kemudian ada dekat dengan telinga nih, ada kelenjar parotid di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya, makanan sudah menjadi bolus atau bola-bola makanan yang akan melewati saluran pencernaan berikutnya, yaitu faring. Di sini tidak terjadi apa-apa ya, hanya membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Di faring juga ada pengaturan buka tutup epiglotis, di mana epiglotis ini nanti ada pengaturan bernafas dan makan. Kemudian masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini saluran penghubung ya. Di sini ada gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini bisa menguat dan mengendur sehingga makanan bolus tadi akan dapat terdorong masuk ke lambung. Nah, di lambung di sini ada bagian 3, ada bagian atas, ini namanya kardiak, ada bagian fundus, bagian badan atau tengah ya, dan ada bagian bawah atau namanya pilorus, ini dekat dengan usus. Nah, di lambung ini terjadi 2 pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik karena di sini ada gerak peristaltik juga. Kemudian ada secara enzimatik. Enzim itu nanti akan mencerna protein, akan mencerna lemak, akan mencerna karbohidrat. Nah, protein. Jadi di kelenjar lambung. Jadi di kelenjar lambung itu akan menghasilkan getah lambung, di mana salah satunya terdapat HCl, asam klorida. Asam klorida ini nanti fungsinya untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Jadi pepsinogen itu adalah enzim yang non aktif, yang aktifnya namanya pepsin. Pepsin ini nanti akan digunakan untuk mencerna protein, gitu ya. Kemudian renin. Nah, renin ini khusus untuk mengkoagulasi protein susu menjadi kasein yang tidak larut. Kemudian ada pencernaan lemak oleh enzim lipase karena adanya gerak peristaltik, sehingga yang tadinya bolus akan menjadi kim atau bubur makanan. Peran pankreas, hati, dan empedu nih. Pankreas ini nanti akan menghasilkan enzim pencernaan dan hormon. Jadi getah pankreas itu isinya adalah enzim, bisa amilase, tripsinogen, kimotripsin, karboksipeptidase, lipase, nuklease, banyak ya. Sangat penting karena untuk menetralkan pH isi usus. Karena bubur makanan yang diolah di lambung itu sifatnya asam, dan juga enzim yang ada di usus itu tidak bisa bekerja dalam kondisi asam, maka harus dinetralkan dulu. Hati ini nanti akan mensekresikan empedu. Empedu ini digunakan untuk emulsi dan absorpsi lemak. Masuklah kim atau bubur makanan tadi di dalam usus. Usus halus ya, ada 3 macam. Bagian usus halus ada duodenum, ada yeyunum, dan ada ileum. Nah, di usus ini terdapat jonjot usus yang berliku-liku nih ya, melipat ya, supaya memperluas daerah absorpsi nutrisi. Kemudian yang diabsorpsi di sini sudah dalam bentuk mikromolkulnya. Jadi kalau karbohidrat nanti yang akan diserap adalah glukosa, kalau protein yang diserap nanti adalah asam amino, kalau lemak berarti asam lemak dan gliserol, dibantu sama enzim-enzim.
Di sini banyak sekali enzimnya nih. Ini enzim amilase, maltase, sukrase, laktase untuk karbohidrat, tripsin, chymotrypsin, eretsin untuk protein, dan lipase untuk lemak. Nah, langsung ke tahap berikutnya diserap ya. Kemudian diserap di mana? Di ilium. Oke. Nah, lanjut ke usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan garam mineral dari sisa makanan serta penyerapan air. Ketika sisa makanan yang telah busuk ini kita namakan dengan feses, dan feses ini nanti akan didefekasi atau dieliminasi. Defekasinya melalui anus. Nah, di anus ini terdapat dua otot, otot tidak sadar dan otot sadar. Lanjut ke kelainan pada sistem pencernaan. Ini ada beberapa kelainan. Yang pertama adalah appendicitis. Ini radang usus buntu. Appendix itu usus buntu ya. Diare ini bisa disebabkan karena peristaltik yang terlalu cepat disertai dengan adanya gangguan penyerapan air dalam usus besar. Jadi penyerapan air sedikit sehingga fesesnya cair gitu ya, harusnya kan banyak. Tapi kalau penyerapannya terlalu banyak berarti kan fesesnya padat. Itu juga bisa menyebabkan konstipasi atau sembelit. Kemudian ada gastritis, ada parotis, dan ini sering terjadi nih di remaja sekarang adalah emah gitu ya. Nah, ini terjadi karena radang pada dinding lambung. Kemudian kolik. Nah, kolik ini rasa sakit yang berulang karena kontraksi otot lambung atau usus yang kuat. Ini ambeien nih atau wasir. Yang akan dibahas di sini adalah sistem pencernaan pada ruminansia. Nah, pada hewan ruminansia kita kenal ya, hewan ruminansia itu disebut juga dengan pemamah biak. Jadi hewan yang mencerna makanan dua langkah menelan bahan mentah. Jadi ketika dikunyah, kemudian dimasukkan ke lambung, dikeluarin lagi dan dikunyah lagi. Hewan-hewan yang sumber makanannya atau tumbuhan. Kita tahu ya, di tumbuhan itu di dinding selnya kan terdapat selulosa. Nah, selulosa itu akan sangat sulit sekali dipecah. Jadi ada suatu adaptasi dari sistem pencernaan supaya bahan makanan ini bisa terserap nutrisinya dengan cara dia memiliki lambung lebih dari satu atau poligastrik. Jadi hewan ruminansia ini punya 4 lambung. Gigi serinya berbentuk kapak dan di antara gigi seri ini terdapat geraham, ada ruang kosong. Jadi ketika makanan dikunyah, kemudian dimasukkanlah ke perut besar atau rumen, kemudian ke perut jala atau retikulum, kemudian dia jadi bolus, gumpalan kecil, dan bolus itu dikembalikan lagi ke mulut dan dilumatkan kembali oleh geraham ini. Kemudian dialirkan lagi masuk ke perut kitab atau omasum, kemudian ke perut masam atau obamasum, langsung masuk ke usus halus, dan nutrisinya diedarkan melalui darah, dan sisanya menjadi feses dan akhirnya didefekasi. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Silahkan sekarang kalian perkaya materinya dengan mengerjakan LKPD dan berdiskusi bersama kelompoknya. Saya tutup. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.